Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga. Kali ini di tangan saya ada sebuah iPhone yang mana kali ini saya akan membagikan 11 tips atau trik dari iPhone yang jarang diketahui gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian memang sudah mengetahui, tapi mungkin banyak juga di luar sana yang belum mengetahui tips dan trik dari iPhone yang memang jarang diketahui gitu ya. Ada shortcut tertentu. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai dari ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama adalah cara merestart iPhone. Jadi mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu ya cara mematikan iPhone seperti apa. Kita tinggal tekan tombol power atas dan tombol powernya ditekan secara bersama-sama selama tahan 3 detik gitu ya. Tapi bagaimana dengan restart? Ya, restart ini memang ada menu tersembunyi gitu ya untuk iPhone, namun ada yang sebagian tahu dan juga mungkin banyak dari kalian yang belum tahu cara merestart iPhone seperti apa. Oke, caranya yaitu kita masuk ke setting, bagian setting. Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan assistive touch dulu ya guys. Jadi untuk shutdown tanpa tombol sebenarnya sudah ada di bagian general. Bagian general kemudian, nah ini dia shutdown. Ini cara mematikan iPhone tanpa tombol gitu ya. Tapi kalau untuk restart, caranya kita cukup masuk ke bagian accessibility. Kemudian di touch, kita pilih menu touch. Nah, assistive touch-nya kita nyalakan dulu guys. Nah, seperti itu. Dan selesai. Bagaimana cara merestartnya ya? Kita tinggal pilih di menu sini, kemudian pilih device dan kita pilih more. Nah, di sini ada app switcher untuk switch aplikasi, ada screenshot. Nah, di sini ada restart guys. Nah, di sini jadi kita klik tombol ini. Nah, ini iPhone akan merestart dengan sendirinya seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke tips yang kedua. Jadi ketika ada telepon masuk misalnya atau ada notifikasi, biasanya kan getarnya itu beriringan gitu, atau seiring dengan irama musik ringtone yang ada gitu. Jadi misalkan ringtone-nya pendek, jadi getarnya itu bervariasi pendek panjang. Namun bagi sebagian orang itu mungkin tidak cukup ya. Misalnya ketika kalian berada di lapangan, jadi getarnya itu memang kurang terasa gitu ya. Jadi bagi kamu yang menginginkan custom vibration, misalnya ketika ada ringtone atau dari telepon masuk, jadi getarnya itu panjang gitu ya, seperti itu bisa dilakukan di iPhone. Oke, caranya kita pertama kali masuk ke setting, kemudian pilih sound and haptics. Nah, kita pilih ringtone, kemudian pilih vibration. Nah, di sini ada jenis-jenis vibrasi bawaan iPhone ya guys. Jadi misalnya ada aksen seperti itu, jadi bervariasi lah, macam ada yang panjang, di sini juga ada yang panjang sebetulnya, cuman ya masih bisa dibilang pendek lah ya, tapi misalnya jika kalian menginginkan custom vibration sendiri, kalian coba masuk ke create new vibration. Nah, kita tinggal goyangkan gini guys, set misalnya ingin panjang terus menerus, bisa seperti itu ya. Kemudian kita stop dan kita coba play dulu. Jadi dia getarnya panjang gitu, sesuai dengan yang kita setting barusan. Jika semuanya sudah selesai, kita tinggal tekan save saja. Kemudian kita beri nama vibrasinya, nama vibrasi saya misalnya ya, vibrasi saya seperti ini. Kemudian kita save. Nah, kemudian ya sudah selesai. Jadi ketika ada telepon masuk, misalnya ringtone-nya itu dari vibrasinya tidak akan menyesuaikan lagi dengan irama ringtone gitu ya maksudnya. Jadi sesuai dengan custom vibrasi yang tadi kita buat. Jadi kalau misalkan kita bosan atau ingin mengembalikan lagi ke seperti semula, kita tinggal pilih synchronize default saja seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah tentang kalkulator. Ya, mungkin banyak dari kalian yang mengeluhkan gitu ya di iPhone ini. Misalnya ketika kita menulis angka
terus kita salah mencet misalnya, harusnya 8 tapi malah 9. Nah, lalu bagaimana cara menghapus angka tersebut gitu? Biasanya kan kita tinggal tekan C. Nah, tekan C atau AC ini akan mengembalikan ke 0 ya, seperti semula, jadi angka-angkanya terhapus semuanya. Namun ada caranya guys, bisa diakali. Misalnya begini, kita ingin menghapus 458, 97 seperti ini. Kemudian 7-nya kita akan ganti atau kita akan hapus, misalnya tidak sengaja kita tertekan. Caranya adalah kita tinggal swipe ke kiri atau ke kanan guys, di sebelah sini, lihat, set. Nah, seperti itu. Ini simpel sekali ya, tapi barangkali dari kalian ada yang belum tahu seperti itu ya. So, satu swipe, nah seperti itu ya. Jadi ini sangat simpel sekali, tapi cukup bermanfaat, seperti itu. Oke, untuk tips yang keempat adalah mengenai fitur bedtime. Ya, biasanya jika kalian bangun tidur setiap hari menggunakan alarm gitu ya. Tapi ada di iPhone itu ada fitur yang lebih canggih lagi, namanya itu bedtime. Jadi bedtime ini dia akan melacak aktivitas kita, kemudian jika kita schedule, maka jadwal untuk tidur dan bangunnya itu sudah otomatis dilakukan gitu ya. Dan nanti setelah beberapa hari atau seminggu misalnya, nanti si iPhone ini bisa melacak adanya aktivitas atau tidak pada saat bedtime. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri apakah aktivitas tidur kita berkualitas atau tidak gitu ya, seperti itu. Caranya adalah kita masuk ke bagian clock dulu, kemudian kita pilih di sini ada bedtime ya, bedtime, kemudian kita on bedtime-nya. Nah, sini guys. Jadi kita atur dulu di sini jadwal tidur. Misalnya jadwal tidur kita biasanya kita jadwalkan jam setengah 11 malam, kemudian kita bangun. Misalnya di sini kita set aja 4.30, setengah 5 gitu ya. Nah, di sini hari apa saja yang kita mau aktifkan bedtime-nya gitu, seperti itu. Kemudian ya selesai. Kita setelah ini, maka setelah jam setengah 11 malam nanti si iPhone ini akan ada notifikasi untuk mengingatkan kita untuk tidur, seperti itu. Dan automatic disturb-nya itu diaktifkan, jadi do not disturb-nya itu otomatis aktif, seperti itu. Kemudian nanti setelah jadwal bangun, alarm akan berbunyi dan do not disturb-nya itu akan off sendiri, seperti itu guys. Dan juga dilacak mengenai ada di sistemnya, yaitu di sini show more in health. Jadi nanti setelah beberapa hari, misalnya seminggu, nanti akan ada data di sini bahwa tidur analisis kita gitu ya, sleep analysis di sini, maka apakah tidur kita berkualitas atau tidak gitu ya. Ada sleep cycle, auto sleep, pillow automatic sleep tracker dan lain sebagainya gitu ya. Di sini datanya akan muncul. Jadi nanti setelah ini maka kamu akan mengetahui bahwa jam tidur kamu itu teratur atau tidak gitu ya, seperti itu. Oke guys, kemudian untuk tips yang kelima yaitu cara menampilkan tab di Safari yang baru saja di close dengan cepat gitu ya. Jadi misalnya ketika kita sudah browsing seperti ini, kita di Safari misalnya, kemudian kita tidak sengaja terclose gitu ya, atau sengaja terclose, kemudian kita ingin membukanya kembali website yang sebelumnya di close, maka kita tidak perlu masuk ke history gitu ya, kita tinggal masuk ke bagian sini caranya, kemudian kita tekan tahan tombol plus di bawah sini gitu ya, seperti ini. Nah, baru recent tab yang baru saja kita close akan muncul, recently closed tabs gitu ya, seperti itu. Ini akan sangat memudahkan bagi kamu yang ingin bekerja dengan cepat, misalnya ketika darurat atau dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk tips yang keenam yaitu swipe down menu. Ya, jadi swipe down menu ini berfungsi ketika kamu lagi memegang iPhone dalam keadaan satu tangan. Misalnya seperti ini, kita ingin menjangkau menu dari iTunes Store. Ada beberapa orang yang tangannya kecil gitu ya. Kadang juga saya tidak bisa menjangkau menu bagian atas, yaitu caranya kita tinggal swipe down saja bagian sini, bagian bawah. Nah, seperti itu. Maka bagian atas ini kita bisa langsung menjangkaunya. Seperti itu guys. Ya, seperti itu ya. Set.
seperti itu. Jadi tinggal swipe down saja bagian bawah seperti ini. Nah, baru atasnya kita langsung dapat menjangkaunya seperti itu guys. Oke, kemudian kita beralih ke tips yang ketujuh, cara memindahkan apps secara berbarengan ya. Biasanya bagaimana sih kalau kamu misalkan memindahkan aplikasi, misalkan ini teleprompter, saya ingin memindahkan ke bagian lain gitu ya. Misalkan ke bagian sebelah sini, nah gitu ya. Nah seperti itu kan caranya. Nah kemudian bagaimana jika kita ingin memindahkan banyak gitu ya, banyak aplikasi ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan gitu ya caranya. Nah kita tinggal tekan saja seperti ini, seperti biasanya. Kemudian kita tinggal sentuh bagian mana atau bagian aplikasi lain yang ikut akan dipindah, misalnya aplikasi ini, dan ini, seperti itu guys. Nah cukup mudah kan ya, kita tinggal pindahkan saja ke bagian mana ini akan dipindahkan, seperti itu ya, gampang sekali. Oke guys, kemudian untuk tips yang ke-8 yaitu tentang editing teks sederhana. Di iPhone ada fitur semacam untuk edit, undo, dan redo gitu ya dengan cukup cepat. Caranya misalnya ketika kamu sedang mengetik teks, misalnya ya, mengetik teks di notes atau di SMS seperti itu. Misalnya ada kesalahan, kita ingin mengundo teks yang telah kita buat tadi. Caranya yaitu ada beberapa cara sih. Yang pertama adalah kita dengan cara shake handphonenya guys, sampai gini. Nah, seperti itu, maka akan muncul di sini notifikasi undo typing. Misalkan kita undo, maka teksnya akan hilang sepertinya, seperti itu ya. Kemudian ada cara lagi, misalnya kita ingin mengundo atau meredo teks ini, maka kita cukup dengan men-swipe 3 jari guys, seperti ini. Nah seperti itu kan hilang. Atau kita ingin meredo kembali teks yang tadi kita undo, misalnya kita tinggal swipe ke kanan, seperti itu, gampang kan? Oke, ada cara lagi, misalnya kita sudah mengetikkan teks banyak seperti itu, ada di bagian tengah sini yang mau kita ubah. Nah caranya adalah gampang saja, kita tinggal menekan spasi. Nah jadi si spasi ini ketika kita tekan tahan selama 2 detik gitu ya, atau 1 detik, maka si keyboard di iPhone ini akan berubah menjadi seperti trackpad guys, seperti itu ya. Tuh, seperti ini kan, sangat praktis dan simple gitu ya, tapi memang ini cukup membantu, seperti itu ya. Oke guys, berikutnya adalah tips ke-10, yaitu tentang perpesanan iMessage. Seperti kalian tahu bahwa iMessage ini dapat digunakan hanya dengan sesama pengguna iDevice ya, atau pengguna iPhone atau iPad dan macOS gitu ya, seperti itu. Namun ternyata di balik itu kalian bisa mengeksplorasi banyak sekali fitur dari iMessage ini. Salah satunya adalah dengan penggunaan Animoji sebagai reaction message ya. Seperti itu. Jadi kita coba saja caranya. Misalnya kita sedang mengetikkan atau kita mengirim pesan seperti ini. Oke. Nah, setelah pesannya terkirim, maka kita bisa memberikan reaksi seperti ini. Kan reaksi yang biasanya kita sudah tahu ya, seperti ini. Nah, seperti itu, kita tinggal tekan tahan, misalkan haha atau dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Namun dalam penggunaan Animoji ini dianggap lebih lebih have fun gitu ya, lebih menyenangkan. Caranya yaitu dengan cara tinggal tekan tahan saja dari Animoji yang akan kita berikan, kemudian kita tempelkan di sebelahnya seperti ini, dan ya akan muncul reaksi message yang cukup menyenangkan seperti itu ya. Atau kita juga bisa mengirimkan Animoji yang satu gitu ya, Animoji satu misalnya seperti ini. Kemudian ternyata ini bisa kita zoom ya, seperti ini guys. Nah seperti ini, set. Nah seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi dari penggunaan Animoji ini dengan menggunakan dengan adanya Animoji ini, maka
perpesanan di iMessage atau sesama iDevice itu tentu akan lebih menyenangkan ya, seperti itu. Oke, kemudian ini dia tips yang terakhir, yakni tentang masih di iMessage, tentang penggunaan pengiriman pesan menggunakan animasi seperti itu ya. Jadi ini cukup menyenangkan lah. Oke, kita coba saja. Misalnya ketika kita mengirimkan pesan, kita mengirimkan pesan hai misalnya, kita akan mengirimkan dengan menggunakan animasi, itu akan lebih menyenangkan ya. Tinggal kita caranya aja tinggal tekan tahan, tombol bagian sayanya tinggal tahan seperti ini. Kemudian kita bisa memilih mana yang akan kita pilihkan sebagai animasi seperti ini misalnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba kirim. Set. Nah, akan seperti itu ya, akan muncul ya. Kemudian satu lagi, ada animasi screen juga. Misalnya kita kirim pesan, kemudian kita klik tahan. Nah, kita pilih bagian screen di sini. Nah, seperti itu guys. Jadi kita bisa memilih jenis animasi mana yang akan kita kirimkan. Misalnya kita kirimkan pesan ini, kemudian kita tekan enter dan boom. Bagus sekali ya. Misalnya kita pilih screen yang jenis lain, misalkan ada animasi seperti balon seperti ini. Oke, kita coba kirim. Dan maka akan muncul animasinya di handphone kita dan muncul juga di handphone si penerima iMessage yang kita kirim. Seperti itu ya guys. Oke, itu dia guys 11 tips atau trik dari iPhone yang jarang diketahui seperti itu ya. Jika kalian suka video ini, silahkan subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi jika ada video terbaru nantinya. Saya Angga dan wassalamualaikum.